Halo, kedengaran? Halo. Pak Mas Angga suruh ambil nih. Laptopnya coba. Ya, Bu. Oh, dengar ya? Bu, ya. Bisa dimulai ya? Sebenarnya ini mau nunggu kok sudah masuk. Oke. Tunggu temennya lagi satu. Ya, Bu. Tinggal satu lagi, nggak apa-apa lah, lanjut aja Pak ya. Mulai Pak ya. Aku moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu kepada Ibu Dedi Nurbaiti selaku guru penggerak dari Jaya Bakti. Nah, di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah teknologi baru dan dalam pengajaran dan pembelajarannya yang terdiri dari saya sendiri Sari sebagai moderator, Dwi Urfa Imanisi dan Randy Agus Firmawan. Dan satu lagi Bu yang belum hadir ada Anang Manangsang. Dan di sini ada beberapa diskusi yang akan kita lakukan bersama Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Di sini nah, di sini yang ingin kami tanyakan Bu mengenai pembelajaran jarak jauh, apa sih menurut Ibu mengenai tanggapan Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh itu sendiri? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deti Nurbaiti. Saya berasal dari SDN 1 Jaya Bakti. Kebetulan saya mengikuti guru penggerak di angkatan kedua. Kedengeran nggak? Kedengaran. Apa sinyalnya ini yang kurang? Kedengaran. Nah, kalau untuk PJJ sendiri ini, belum yang menekankan atau kurikulum merdeka ini, tujuannya ini untuk mengejar pembelajaran di masa COVID. Nah, jadi diadakannya yang dinamakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi sekiranya kalau dulu masa COVID ada yang tinggal di daerah, misalnya siswa tersebut tidak diperkenankan untuk keluar kalau daerah perkotaan. Kalau perdesaan itu kan masih bisa keluar. Terkadang tidak menggunakan PJJ. SD ada yang menggunakan PJJ, ada juga yang tidak. Nah, kalau yang menggunakan PJJ itu biasanya itu kan kalau yang umumnya itu menggunakan pembelajaran jarak jauh jika internet atau jaringannya itu Halo? Iya Bu, kedengaran Bu. Dengar nggak? Ya Bu, halo. Jika jaringannya itu memungkinkan. Akan tetapi kalau di desa yang seperti Ibu tinggali saat ini, untuk signal ini kurang memungkinkan. Jadi untuk PJJ-nya sendiri dilakukan melalui luring, bukan daring. Jadi suruh melihat televisi atau siaran radio. Nah, kalau kita biasanya kan kalau daring itu kan dalam jaringan.
Kalau luring itu kan luar jaringan. PJJ itu kan ada dua, daring dan luring. Jika kita menggunakan daring, signal atau internet yang ada di perdesaan ini kurang memungkinkan. Jadi anak-anak diarahkan untuk ke luring. Misalnya biasanya itu kan kalau kemarin itu di TVRI jam 9 itu kelas 2 atau kelas 3. Nah, itu ada jadwalnya. Jadi anak-anak kita beri jadwal, suruh melihat televisi. Nah, nanti kalau ada tugas, anak-anak suruh mengerjakan tugas yang ada di saluran tersebut. Internetnya lebih kuat. Itu biasanya itu satu sekolah ya. Tugas melalui video, suruh nonton YouTube. Biasanya apa? Maaf Ibu, jaringannya menonton. Halo? Mohon maaf Bu, tadi jaringan terputus-putus Bu. Terputus-putus tidak? Untuk orang yang lain tadi di ibunya terputus-putus enggak? Kalau ya putus-putus. Ya. Putus-putus ya, ring mungkin menterinya memuaskan ya. Iya nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa Bu, lanjut. Nah, inilah kendalanya, kendala yang dialami atau hambatan yang dialami ketika kita melakukan PJJ. Jaringannya kurang memuaskan, terputus-putus. Bentar ya, Ibu pindah jaringan. Ya, bisa dilanjut. Baik Ibu. Bisa Bu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan mengenai hambatan dan tantangan. Oke. Moderator izin bertanya. Ini Bu, berkaitan dengan masalah PJJ ini, menurut Ibu kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan baik PJJ daring maupun PJJ luring? Ya, bisa diulang? Ya, berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini, kalau boleh tahu persiapan apa yang perlu dilakukan baik dari PJJ daring maupun pembelajaran PJJ luring. Begitu Bu. Yang perlu disiapkan itu pastinya jaringannya yang utama itu, jaringan. Jaringan itu harus kuat, harus memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk teknologi sendiri, misalnya biasanya kalau SD, jenjang SD itu kan HP, ada juga laptop, itu yang dipersiapkan. Kemudian pembelajaran yang menarik, yang sekiranya anak-anak itu tidak bosan. Biasanya kalau kita pembelajaran mereka itu kan jangan nantilah nanti, yang membuat anak itu tidak bosan. Kemudian ya teknologi itu sendiri seperti HP, teknologi menggunakan biasanya kalau jenjang SD itu HP tapi diawasi oleh orang tua, tapi dipersiapkan.
Sinyal juga kurang kuat di sini. Halo, Ya, apakah suaranya terdengar, Bu? terdengar. Sepertinya jaringan kurang memadai. Baiklah, dari teman-teman yang lainnya. Baik, izin bertanya, moderator. Ibu, apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar. Dari sini. Jadi saya ingin bertanya, Bu. Ketika Ibu melakukan pembelajaran jarak jauh, media apa, Bu, yang biasa Ibu gunakan atau yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh ini, Bu? Yang dapat membangkitkan semangat peserta didik tersebut, Bu? Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk media itu, kalau kita jarak jauh itu biasanya video atau konten-konten yang menarik. Kalau kita mencari konten banyak itu di YouTube, kita cari konten yang pas dengan materi. Kita minta anak-anak menonton, misalnya menonton video. Kemudian kita di akhir video itu kan biasanya ada pesan anak-anak yang ada di video tersebut. Kemudian kita cari video-video edukasi yang pesannya itu, pesan moralnya itu bagus. Kemudian kita beri soal. Contoh video, kalau kita si kancil itu kan terlalu anak-anak ya. Video tentang norma-norma. Kita kan kalau untuk kurikulum merdeka ini lebih ke membuat anak itu memahami atau mentoleransi ya. Jadi contoh video tentang norma agama. Kita beri soal dari video tersebut. Nah, setelah diberi soal, biasanya kalau ibu dulu dari video tersebut, kemudian ibu suruh menceritakan kembali. Apa yang ada di nilai video ibunya. Halo, bisa dimengerti? Bu, bisa dimengerti. Halo? Ya, Bu. Bisa dimengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf, di sini juga jaringannya. Baiklah, Kurang teman-teman yang lainnya, memuaskan. apakah masih ada? Mungkin saya ingin sedikit bertanya ya, moderator. Ya, boleh. Baik Bu, saya ingin bertanya Bu. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas Bu? Ya, jelas. Baik Bu, saya ingin meminta pendapat Bu kepada Ibu sebagai seorang guru penggerak. Apakah PJJ itu sudah efektif dilakukan, khususnya di negara kita di Indonesia ini Bu, untuk pelaksanaan berkelanjutan Bu? Apakah pembelajaran jarak jauh itu sudah sangat tepat dilakukan dalam melihat kondisi negara kita yang seperti sekarang Bu? Itu saja Bu dari saya Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk sekarang ini ya, menurut Ibu kurang efektif. Karena gimana? Kalau untuk PJJ ini kan yang kita butuhkan itu kan bukan hanya pembelajarannya, tapi jaringannya. Jadi kurang efektif kalau di daerah perdesaan yang seperti tempat Ibu tinggal ini. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan itu sangat efektif sekali. Karena PJJ ini membantu siswa untuk memahami pembelajaran yang lalu, yang ketertinggalan. Nah, tapi untuk kita menyikapi di era sekarang ini, memang kita ditekankan sekali untuk
pembelajaran jarak jauh ini atau kurikulum merdeka ini. PJJ ini kan sebenarnya tujuan PJJ ini sebenarnya itu kan untuk mengejar pembelajaran yang tertinggal. Sebenarnya itu tujuan PJJ sendiri itu sebenarnya itu untuk mengejar pembelajaran yang tertinggal sendiri. Tapi kalau di daerah pedesaan itu kurang jaringan selain jaringan internet, medianya itu kan yang kalau PJJ itu gadget ya, kita bahasanya itu kan HP. Sedangkan kalau di daerah pedesaan, mohon maaf, untuk finansialnya masing-masing murid atau peserta didik itu ada yang mampu, ada yang kurang mampu, bahkan ada yang di bawah. Maka dari itu, kalau dikatakan efektif atau tidak efektif atau kurang efektif untuk di daerah pedesaan. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan itu sangat efektif guru untuk mengejar pembelajaran yang tertinggal. Kalau untuk zaman sekarang ini, kita harus lebih maju pembelajarannya. Karena kita dituntut untuk mengejar pembelajaran era modern, atau kita suruh suruh lebih kreatif gitu. Kita sebagai guru itu dituntut untuk lebih kreatif, sebagai siswa dituntut untuk lebih mandiri. Siswa memilih sendiri pembelajaran yang mereka inginkan. Contohnya, Bu, saya bosan belajar di kelas, Bu. Kalau saya belajar di luar, tuntun mereka keluar. Bu, gimana kalau hari ini kita belajar matematika dengan IPAS? Kalau untuk kurikulum merdeka, IPA dengan IPS itu kan digabung jadi IPAS. Nanti untuk Seninnya kita belajar di rumah, Bu, gimana? Ya kita perbolehkan, karena tujuannya kurikulum merdeka ini kan memberikan kebebasan untuk siswa memilih apa yang mereka inginkan. Sekiranya yang mereka inginkan itu masuk akal, masih kita pahami, masih kita, oh ya masuk akal boleh. Itu tujuannya seperti itu sebenarnya. Maka dari itu kita tuh dituntut sebagai guru, apalagi guru penggerak, dituntut untuk lebih kreatif. Gimana caranya? Contoh kalau matematika 1 tambah 1 itu 2. Nah, gimana caranya? Kok bisa 2 tuh gimana? Biasanya kan apel 1 ditambah dengan apel 1 sama dengan 2. Nah, kalau untuk guru penggerak ini, kira-kira lebih kreatif itu gimana? Kita gunakan konten-konten yang menarik, supaya anak itu kan biasanya melihat YouTube, terus melihat video-video yang kurang etis lah, atau kurang bagus. Nah, kita arahkan anak-anak coba tonton YouTube Ibu, buka YouTube Ibu, kalian tonton video-video yang Ibu share atau Ibu upload. Di situ nanti ada pembelajaran yang harus kalian pahami. Kemudian nanti kita bahas di hari besoknya atau bahas di sekolah. Nah, seperti itu. Itu tujuannya. Jadi kalau ada yang bilang, oh iya PJJ ini lebih membebankan ke orang tua, sebenarnya ya ada yang benar, ada yang tidak, tergantung kita sendiri yang menyikapi dan guru tersebut yang mengajar. Contoh kalau guru, biasanya ada guru memberikan pelajaran, kalau guru yang kurang memahami teknologi, difoto bukunya, buku biasanya difoto, terus dibagikan, di-share di WhatsApp atau di grup, nah, suruh kerjakan. Nah, kan biasanya kan orang tua, gimana cara ngerjakan? Nggak lulus. Saya aja SMP belum tamat, gimana caranya? Nah, maka dari itu diadakannya yang namanya video-video menarik. Oh, kita dituntut, oh gimana caranya kita menjelaskan materi tersebut supaya lebih menarik. Gimana nih caranya? Supaya mereka nih paham. Selain paham, mereka ini nggak bosan. Cuma nonton gini aja, bosan. Nah, gimana caranya mereka tidak bosan? Itu. Kami
Baik, bisa Bu. Terima kasih moderator. Baik, apakah dari teman-teman yang lainnya ada yang masih ditanyakan mengenai seputar PJJ yang kita bahas pada malam hari ini? Saya bahwa PJJ ini masih banyak kendala dan kekurangannya ya kan. Sinyal pun susah ya, kalau di desa, kalau di kota lain lagi bisa Bu. Kalau untuk mengatasi hambatan tersebut, kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Menyediakan jaringan internet. Misalnya, kalau di daerah sekarang ini, kalau kemarin Ibu Loka Karya di daerah Muara II, kalau nggak salah ya, Muara II atau daerah pedalaman. Mereka kerjasama dengan pemerintah, meminta pemerintah untuk memberikan penguat sinyal. Penguat sinyal, bukan tower, bukan, tapi penguat sinyal. Nah, mereka kerjasama untuk dananya, sekolah dengan pemerintah itu bagi dua. Kalau tidak, kalau kemarin ada yang dibagi dua, atau intinya untuk dana itu SD itu sendiri dengan pemerintah daerah mereka, tempat tinggal di mereka. Contohnya di daerah perdesaan, bersama dengan kepala desa atau dengan KUD. Kalau di sini KUD, seperti Ibu ini, untuk penghasilan, kita kan melihat juga penghasilan yang ada di desa. Kalau untuk penghasilan yang ada di desa ini, biasanya kerjasamanya di satuan pendidikan itu sendiri dengan wali murid. Kalau penguasinya udahnya kami tanggung. Intinya ya penguatnya itu kita kurang mendukung itu. Hambatan agar PJJ ini terlaksana. Baik Bu, terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, Karena juga ya itu untuk penguat sinyal itu lumayan mahal. Maka pemerintah daerah ada yang memberikan, ada yang membuat kemarin itu namanya memberikan saluran wifi, memberikan bantuan wifi. Ada yang memberikan bantuan dana, ada yang memberikan bantuan wifi. Tapi kalau untuk wifi di sini di tempat daerah Ibu kurang karena butuh penguat sinyal. Baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Sudah cukup jelas, saya kembalikan ke moderator. baiklah, apakah dari Mbak Sukma ada yang ingin ditanyakan? Oh, mungkin kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini mengenai PJJ. Mungkin dari teman-teman lainnya ada penambahan tanggapan mengenai PJJ, saya persilahkan sebelum pertemuan pada hari ini kita tutup. Baik, terima kasih moderator. Baik, dari pertemuan virtual malam ini dapat saya simpulkan atau dapat kita simpulkan bahwa PJJ itu sebenarnya
baik untuk dilaksanakan dalam dunia pendidikan, akan tetapi harus disupport dengan bantuan atau peralatan yang cukup agar dapat berjalan dengan baik. PJJ itu digunakan sebagai pendorong atau membantu kita untuk mengejar ketertinggalan dalam pembelajaran. Tentunya dalam praktiknya masih banyak hambatan ya, seperti yang kita ketahui. Tentunya dibutuhkan guru-guru kreatif agar dapat melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh baik di dalam jaringan ataupun di luar jaringan. Mungkin itu simpel yang dapat saya sampaikan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Anang. Di sini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dari guru penggerak, yaitu Ibu Devi Perbaiki. Terima kasih atas ilmu serta sharing-sharing kita pada malam hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu kembali dengan materi yang berbeda, Bu. Di sini kami banyak mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya dan beberapa materi yang telah diberikan. Di sini sebenarnya saya perkenalkan, ternyata Devi Nurbaiti ini adalah guru penggerak dari SD. Jadi untuk di lain waktu semoga kita bisa bertemu kembali dengan materi-materi yang berbeda. Baiklah, itulah sekian dari saya sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Sukses semua. Terima kasih. Dokumentasi sudah di itu belum? Sudah.